Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam dan bahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membicarakan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SD Negeri 061 Ganggangan, Kabupaten Polewali, Mandar. Jadi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini di tanggal 23 Oktober 2023 ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah tadi, kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan budaya positif yang dapat dan harus kita lakukan di sekolah. Jadi berikutnya topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada di sekolah. Kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebentar, ini berhubungan, kalau yang restitusi ini berhubungan dengan kasus-kasus yang banyak terjadi dengan anak. Dan ternyata pada materi restitusi ini, cara yang kita pakai selama ini menghukum anak itu salah. Dia malah pakainya salah itu saja anak kalau memungut sampah kita hukum memungut sampah itu sudah tidak termasuk, itu sudah masuk hukuman. Itu tidak bisa kita katakan sebagai pembelajaran pada anak. Kan biasa kita mengatakan karena itu kan hal yang baik menyuruh anak-anak untuk memungut sampah pada saat hanya dia terlambat, ternyata itu salah. Itu tidak bisa kita terapkan di masa sekarang ini di pembelajaran terutama di pembelajaran berdiferensial motif itu sudah tidak berlaku. Kemudian harus ada keyakinan kelas yang kita buat kelas. Saya kira masing-masing sudah ada di keyakinan kelas yang dibuat di sekolahnya, di kelasnya masing-masing. Iya ya ada. Kemudian di sini sebentar ini yang banyak dihadapi oleh anak dan kebutuhan dasar manusia, nanti akan ada pembahasannya ini mengenai kebutuhan dasar yang ada pada manusia, apa yang dibutuhkan anak-anak bisa kita bahas di sini di kebutuhan dasar manusia. Misalnya siswa A, apa yang dibutuhkan siswa A, siswa B, antara siswa A dan siswa B belum tentu sama kebutuhannya. Ini akan kita bahas sebentar. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini juga nanti posisi kontrolnya sebagai guru ini. Jadi sekarang kalau kita mau bicara posisi kontrol ini, kita sebagai guru sekarang ini banyak-banyak kita berperan sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Padahal dia cocok sebagai penghukum, harus juga sebagai manajermu. Terus segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Ini adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus yang terjadi pada anak. Tapi ini segitiga restitusi, penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi ini tidak harus dilakukan pada titik kejadian di anak yang misalnya harus diselesaikan pada waktu itu. Harus langsung diselesaikan. Jadi tidak semua masalah yang terjadi pada anak di sekolah itu diselesaikan dengan restitusi, segitiga restitusi. Sekarang kita masuk siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dan teori pilihan. Sekarang kita masuk di stimulus respon. Di sini dikatakan yang pertama bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus banyak-banyak belajar seperti itu. Jangan kita harus banyak mendapatkan ilmu dari orang lain juga. Jadi belajar bersama, kolaborasi yang penting di sini. Perilaku buruk dia dilihat sebagai suatu kesalahan.
Ini yang paling sering kita lakukan. Sebenarnya kalau menurut teori kontrol itu bahwa semua perilaku itu harus memiliki tujuan, ada tujuannya. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain kita bisa mendapat masukan dari orang lain tentang diri kita. Ini maksudnya semua respon. Dan menurut teori kontrol yang sebenarnya itu adalah hanya Anda bahwa kita sendiri sebenarnya yang dapat mengontrol diri kita, bukan orang lain. Boleh kita apa? Dari kita, semuanya dari kita. Orang lain, biar bagaimana orang lain mengatakan supaya menasehati kita, kalau bukan dari kita sendiri, kesadaran dari kita sendiri itu tidak bisa. Jadi harus segala sesuatu itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah pemaksaan. Pada stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang sebenarnya yang ada pada teori kontrol itu adalah harus ada kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan baru. Yang terakhir adalah pada stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Ini juga biasa orang mengatakan ini yang terjadi. Sedangkan di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Apa maksudnya itu? Jadi pada masalah yang ada yang dirugikan. Ini maksudnya. Dengan teori kontrol yang ada yang dirugikan harus sama-sama bagaimana ceritanya itu masalah tidak merugikan satu orang. Harus sama-sama mendapat itu masalah selesai dengan baik. Tidak ada yang merasa kecewa. Tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi kita tidak, ini sekarang yang paling sering berpikir menang atau kalah. Itu sudah tidak bisa berlaku. Yang betul adalah bagaimana kita berpikir menang dan menang. Seperti itu. Dan tidak pandai untuk menang kalah. Karena itu prinsip yang kita pakai selama ini. Ternyata kita harus berpikir menang dan menang. Sekarang disiplin positif. Seperti tadi sudah dijelaskan pada teori kontrol atau teori pilihan, yaitu yang pertama tadi adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Berdasarkan pernyataan itu bahwa di sini dapat diketahui bahwa makna disiplinnya yaitu bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada bahwa semua perilaku itu harus ada tujuannya. Ini terdapat dari teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Ini sebentar akan ada pembahasannya, menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan. Dan ternyata sekarang itu Neto malah memberikan naik hadiah kalau mereka kelas. Tidak bisa beri penghargaan seperti itu, karena akan menimbulkan rasa kecewa, kecemburuan. Persaingannya juga kadang tidak sehat kalau anak-anak kalau berpikiran. Yang ranking 2 itu ada juga kecewanya itu, ternyata yang ranking 2 itu pasti ada rasa kecewanya. Iya. Iya, ada jauh temannya. Iya, ternyata itu pemberian hadiah seperti itu tidak bisa lagi terapkan sekarang. Penilaian kelas seperti apa? Yang mana? Oh, yang juara 1, 2, 3. Ya untuk kelas. Ya penilaian kelas. Ya itu kan bukan juga berupa penghargaan, itu kan motivasi itu sebenarnya untuk bagaimana itu sebenarnya berlaku untuk guru sebenarnya itu, tapi anak muridnya kena. Ya sebenarnya itu sindiran sebenarnya untuk gurunya. Bagaimana caranya kamu berlatih kelas tuh? Seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Awad. Bagaimana tantangan di kelas?
Bagaimana menggunakan bukan pojok baca lagi sekarang namanya, sudah diganti. Penyusunan buku bagaimana itu langsung bisa semenarik mungkin. Sebenarnya dilakukan untuk bagaimanakah gurunya bisa, tapi secara tidak langsung sebenarnya. Tapi kita sampaikan untuk siswanya juga. Karena hasil karya yang ditampilkan di dalam itu yang jelas hasil karya siswa juga. Nah mungkin juga semua guru yang kerja. Jadi itu kan berhubungan semua. Sebenarnya itu bukan hanya motivasi saja itu kepada anak. Bagaimana mereka bisa berbuat. Pada intinya itu sebenarnya itu program khusus sebenarnya untuk gurunya. Tapi saya sampaikan ke mahasiswanya karena gurunya tidak akan bisa juga berbuat kalau siswanya tidak terlibat langsung. Seperti itu. Berikutnya, makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang bernama disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kalau kita yang punya prinsip apa itu disiplin, ini yang kita biasa gambarkan bahwa untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita membuat program kedisiplinan, budaya positif bagi kita itu untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna daripada disiplin. Berikutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini adalah menurut pendapat dari Dr. William Lasser yang ada pada teori kontrol. Bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai seseorang, maka motivasi intuisinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi adalah profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ini kan ada di misi-misi ya. Bermandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini ada di misi-misi sekolah kita. Visi-misi prakarsa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori ini yang pertama adalah untuk menghindari kita ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga tidak bisa sebenarnya dilakukan. Bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal juga. Yang internal itu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Yang paling cocok kita gunakan yang ini. Keikhlasan. Dari ketiga ini kita yang paling cocok, motivasi yang paling cocok ini yang kita. Jadi kita bekerja dengan ikhlas. Segala sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul kita ikhlas. Jangan ceritanya seperti itu ya. Jadi kita menghargai setiap apa yang kita lakukan itu. Ceritanya ikhlas kita tahu. Yang paling cocok tadi nih teori motivasinya.
Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti itu penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk. Seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini tadi dampaknya ya, adanya pengaruh jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, ya, dan merusak hubungan, menghancurkan. Ternyata juga penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas. Selalu ngomong dinilai dengan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ya, continue. Jadi ini ada khusus anak. Terus secara pribadi. Ini makanya tadi Ibu mengatakan silakan mengelompokkan siswanya supaya kau bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah bentuk program kebajikannya, apresiasinya. Fokus pada proses. Jadi setiap anak itu mempunyai bakat dan minat masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Tapi tengah-tengah kemampuannya rasa naik. Jadi setiap anak itu ada yang cepat menangkap materi, ada yang lambat. Jadi itu harus dikelompokkan anak-anak seperti itu. Untuk kita juga lebih mudah memberikan mereka tugas. Jadi tugas yang diberikan itu harus sesuai dengan kemampuannya. Sekarang contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Situasinya yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikannya adalah adanya rasa empatimu besar sekali. Pembukanya kemarin saya perhatikan. Yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikan dari kata nilai saling menghargai itu adalah kepedulian. Adanya kepedulian. Dengan saling menghargai ya jelas anak yang saling menghargai itu jelas dia peduli. Kalau yang tadi itu yang pertama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam dan bahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membicarakan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SD Negeri 061 Kangkangan, Kabupaten Polewali, Mandar. Jadi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini di tanggal 23 Oktober 2023 ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah tadi, kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan budaya positif yang dapat dan harus kita lakukan di sekolah. Jadi berikutnya topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada di sekolah. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebentar, ini berhubungan, kalau yang restitusi ini berhubungan dengan kasus-kasus yang banyak terjadi dengan anak. Dan ternyata pada materi restitusi ini, cara yang kita pakai selama ini menghukum anak itu salah. Dia malah pakainya salah itu saja anak kalau memungut sampah kita hukum memungut sampah itu sudah tidak itu sudah masuk hukuman. Itu tidak bisa kita katakan sebagai pembelajaran pada anak. Kan biasa kita mengatakan karena itu kan hal yang baik menyuruh anak-anak untuk memungut sampah pada saat misalnya dia terlambat ternyata itu salah. Itu tidak bisa kita terapkan di masa sekarang ini di pembelajaran terutama di pembelajaran berdiferensial nanti itu sudah tidak berlaku. Kemudian harus ada keyakinan kelas yang kita kelas. Saya kira masing-masing sudah ada di keyakinan kelas yang dibuat di sekolahnya, di kelasnya masing-masing. Iya ya ada. Kemudian di sini sebentar ini yang banyak dihadapi dengan anak ada kebutuhan dasar manusia, nanti akan ada pembahasannya ini. Mengenai kebutuhan dasar yang ada pada manusia, apa yang dibutuhkan anak-anak bisa kita bahas di sini di kebutuhan dasar manusia. Misalnya siswa A, apa yang dibutuhkan siswa A, siswa B, antara siswa A dan siswa B belum tentu sama kebutuhannya. Ini akan kita bahas sebentar. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini juga nanti posisi kontrolnya sebagai guru ini. Jadi sekarang kalau kita mau bicara posisi kontrol ini, kita sebagai guru sekarang ini banyak-banyak kita berperan sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Padahal dia cocok sebagai penghukum, harus juga sebagai manajermu. Terus segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Ini adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus yang terjadi pada anak. Tapi ini segitiga restitusi, penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi ini tidak harus dilakukan pada total kejadian di anak yang misalnya harus diselesaikan pada waktu itu. Harus langsung diselesaikan. Jadi tidak semua masalah yang terjadi pada anak di sekolah itu diselesaikan dengan restitusi, segitiga restitusi. Sekarang kita masuk siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dan teori pilihan. Sekarang kita masuk di stimulus respon. Di sini dikatakan yang pertama bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus banyak-banyak belajar seperti itu. Jangan kita harus banyak mendapatkan ilmu dari orang lain juga. Jadi belajar bersama, kolaborasi yang penting di sini. Perilaku buruk dia dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang paling sering kita lakukan. Sebenarnya kalau menurut teori kontrol itu bahwa semua perilaku itu harus memiliki tujuan, ada tujuannya. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain kita bisa mendapat masukan dari orang lain tentang diri kita. Ini maksudnya semua respon. Dan menurut teori kontrol yang harus sebenarnya itu adalah hanya Anda bahwa kita sendiri sebenarnya yang dapat mengontrol diri kita, bukan orang lain. Boleh kita apa? Dari kita, semuanya dari kita. Orang lain, biar bagaimana orang lain mengatakan menasehati kita, kalau bukan dari kita sendiri, kesadaran dari kita sendiri itu tidak bisa. Jadi harus segala sesuatu itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah pemaksaan. Pada stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang sebenarnya yang ada pada teori kontrol itu adalah harus ada kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan baru.
Yang terakhir adalah pada stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Ini juga biasa orang mengatakan ini yang terjadi. Sedangkan di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Apa maksudnya itu? Jadi pada masalah yang ada yang dirugikan. Ini maksudnya. Dengan teori kontrol yang ada yang dirugikan harus sama-sama bagaimana ceritanya itu masalah tidak merugikan satu orang, harus sama-sama mencapai itu masalah selesai dengan baik, tidak ada yang merasa kecewa, tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi kita tidak, ini sekarang yang paling sering berpikir menang atau kalah itu sudah tidak bisa berlaku. Yang betul adalah bagaimana kita berpikir menang dan menang. Seperti itu. Dan bila Tuhan mau menang kalah. Karena itu prinsip yang kita pakai selama ini. Ternyata kita harus berpikir menang dan menang. Sekarang disiplin positif. Seperti tadi sudah dijelaskan pada teori kontrol atau teori pilihan, yaitu yang pertama tadi adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Berdasarkan pernyataan itu bahwa di sini dapat diketahui bahwa makna disiplinnya yaitu bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada bahwa semua perilaku itu harus ada tujuannya. Ini tergambar dari teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Ini sebentar akan ada pembahasannya, menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan. Dan ternyata sekarang itu Neto malah memberikan naik hadiah kalau penaikan kelas. Tidak bisa beri penghargaan seperti itu, karena akan menimbulkan rasa kecewa, kecemburuan. Persaingannya juga kadang tidak sehat kalau anak-anak kalau berpikiran yang ranking 2 itu ada juga kecewanya itu anak. Ternyata yang ranking 2 itu pasti ada rasa kecewanya. Iya. Iya, ada jauh temannya. Iya. Ternyata itu pemberian hadiah seperti itu tidak bisa lagi terapkan sekarang. Penilaian kelas seperti apa? Yang mana? Oh, yang juara 1, 2, 3. Ya untuk kelas. Ya penilaian kelas. Ya itu kan bukan juga berupa penghargaan, itu kan motivasi itu sebenarnya untuk bagaimana itu sebenarnya berlaku untuk guru sebenarnya itu, tapi anak muridnya kena. Ya sebenarnya itu sindiran sebenarnya untuk gurunya. Bagaimana caranya kau berjalan di kelas tuh? Seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Awad. Bagaimana tantangan di kelas? Bagaimana menggunakan bukan pojok baca lagi sekarang namanya, sudah diganti. Penyusunan buku bagaimana itu kelasmu bisa semenarik mungkin. Sebenarnya itu dilakukan untuk bagaimanakah gurunya bisa, tapi secara tidak langsung sebenarnya. Tapi kita sampaikan untuk siswanya juga. Karena hasil karya ditampilkan di dalam itu yang jelas hasil karya siswa juga. Dan mungkin juga semua guru yang kerja. Jadi itu kan berhubungan semua. Sebenarnya itu bukan hanya motivasi saja itu kepada anak. Bagaimana mereka bisa berbuat. Pada intinya itu sebenarnya itu program khusus sebenarnya untuk gurunya. Tapi saya sampaikan ke mahasiswanya karena gurunya tidak akan bisa juga berbuat kalau siswanya tidak terlibat langsung. Seperti itu. Berikutnya, makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang bernama disiplina, yang artinya adalah belajar.
Makna asal dari kata ini adalah berkomunikasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kalau kita yang punya prinsip apa itu disiplin, ini yang kita biasa gambarkan bahwa untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita membuat program kedisiplinan. Budaya positif bagi kita itu untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna dari kata disiplin. Berikutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini adalah menurut pendapat dari Dr. William Lasser yang ada pada teori kontrol. Bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai seseorang, maka motivasi intrisinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi adalah sini adalah profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ini kan ada di visi misi ya. Bermandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini ada di visi misi sekolah kita. Visi misi prakarsa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori ini yang pertama adalah untuk menghindari kita ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga tidak bisa sebenarnya dilakukan. Bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal juga. Yang internal itu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Yang paling cocok kita gunakan yang ini. Keikhlasan. Dari ketiga ini kita yang paling cocok, motivasi yang paling cocok ini yang kita. Jadi kita bekerja dengan ikhlas. Segala sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul kita ikhlas. Jangan ceritanya seperti itu ya. Jadi kita menghargai setiap apa yang kita lakukan itu. Ceritanya ikhlas kita tahu. Yang paling cocok tadi ini teori motivasinya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti itu penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk. Seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini tadi dampaknya ya. Adanya pengaruh jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, ya, dan merusak hubungan. Menghancurkan.
Oh, ternyata juga penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas. Selalu kamu dinilai dengan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Iya, continue. Jadi ini ada khusus anak. Terus secara pribadi. Ini makanya tadi Ibu mengatakan silahkan mengelompokkan siswanya supaya kau bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah bentuk program kebajikannya, apresiasinya. Fokus pada proses. Jadi setiap anak itu mempunyai bakat dan minat masing-masing, punya kemampuan masing-masing, tapi tengah-tengah kemampuannya masalah itu. Jadi setiap anak itu ada yang cepat menangkap materi, ada yang lambat. Jadi itu harus dikelompokkan anak-anak seperti itu. Untuk kita juga lebih mudah memberikan mereka tugas. Jadi tugas yang diberikan itu harus sesuai dengan kemampuannya. Sekarang contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Situasinya yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikannya adalah adanya rasa empatimu besar sekali. Pembukanya kemarin saya perhatikan. Yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikan dari kata nilai saling menghargai itu adalah kepedulian. Adanya kepedulian. Dengan saling menghargai ya jelas anak yang saling menghargai itu jelas dia peduli. Kalau yang tadi itu yang pertama kemarin kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita bahas satu-satu. Siapa anak kira-kira? Siapa anak mau dibahas? Siswa Urmina kira-kira ya? Kita bahas siswa kelas 3 Urmina kesayangannya Pak Sudirman. Kira-kira di atas ini ada 4 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan. Kira-kira yang mana yang dibutuhkan Urmina di atas? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang lain? Iya, kebebasan, betul. Ya, kesenangan juga bisa Urmina ya. Paling utama kebebasan paling utama dibutuhkan. Seandainya mau diurut ini, kira-kira utama mana yang pertama Urmina? Kebebasan. Kesenangannya. Nomor 3 kasih sayang Urmina. Kalau kau sudah beri kebebasan Urmina ya senang nih. Ya, seandainya ini mau diurut di atas Urmina, kebebasan nomor 1. Kesenangan. Terus nomor 3 kasih sayang. Biasanya dan ada kasih sayang pertama tidak berlaku di Urmina. Kebebasan diperlukan. Ada yang lain siswanya? Siapa? Luki. Kira-kira apa di atas? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Apa lagi kira-kira masih ada? Iya. Apa lagi? Iya. Kebebasan. Sebenarnya itu Nurul juga itu kasih sayang. Pendek kata tapan deh kalau Nurul itu Nurul. sama kasusnya. Sama kasusnya siswanya dengan gurunya. Membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bahaya nama Bu Nurul ini. Sekarang perhatikan. Ada
Kira-kira di antara kelima posisi kontrol ini, yang mana yang bisa berlaku sekarang? Bagi apa? Iya. Sebagai manajer. Paling yang pertama yang bisa dilakukan sekarang itu adalah sebagai manajer. Ini yang harus ditinggalkan. Penghukum. Penghukum. Jadi paling bagus itu kalau pemantau itu siapa kira-kira siswa yang masuk itu posisi kontrol pemantau yang perlu dipantau sering-sering siapa kira-kira? Siapa? Kalau Urmila itu teman. Dia sebagai teman. Yarif, pemantau. Sering harus dipantau nih yang kelas 4. Ada yang naik kelas 5? Ada di kelas 4 juga itu. Siapa lagi namanya? Ya Ali. Ya. Itu tuh. Ini yang bagus. Memantau. Kalau Urmila itu teman. Ada yang itu siswanya Sudirman, siapa lagi yang laki-laki? Yang pintar. Iya. Ya, Arif juga itu masuk posisi kontrolnya. Kita harus memposisikan diri sebagai teman. Suka sekali curhat. Ya. Kalau ada seperti itu saya pernah ditapa nih. Iya, dengarkan. Ini kalau pemantau tadi itu seperti Arif, harus selalu dikontrol itu anak. Dipantau. Iya. Kalau sebagai manajer itu bagaimana kalau sebagai manajer? Siapa kira-kira ini siswa kita bisa memposisikan diri sebagai manajer? Ya, kayak Intan ya, kayak Intan itu bisa sebagai kita memposisikan diri itu menghargai diri sendiri itu sebagai manajer. Ya. Berikutnya, segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Jadi itu segitiga restitusi itu ternyata ada 3 proses yang harus dilakukan kalau mau menyelesaikan masalah pada anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Jadi kalau ada anak terlambat, jangan langsung dicas itu anak duduk berhenti duduk di situ atau berdiri di situ sampai selesai upacara atau dihukum kembali anak upacara sendiri misalnya dia bendera dia balik pada sana ekeo. Kemudian kita memvalidasi kebutuhannya. Iya. Jadi menstabilkan identitas itu seperti ini. Ya, kita menyampaikan kepada anak, misalnya kalau terlambat, kita bisa mengatakan sama anak, bukan cuma kamu yang pernah terlambat, temanmu juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu kalimat yang kita katakan kepada anak. Kenapa kamu melakukan itu? Ditanya anak, pasti dengan alasannya. Anak-anak tidak pakai sepatu, anak-anak tidak pakai topi, pasti ada alasannya. Biasanya anak-anak dia katakan, sepatu saya rusak bu, basah bu, iya, sakit kakiku bu. Banyak alasan diterima semua itu alasan. Pasti alasannya, tidak mungkin tidak ada alasannya kenapa dia tidak memakai topi misalnya, tidak memakai dasi, pasti ada alasannya. Itu yang harus ditanyakan sama anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya dengan anak, kira-kira adakah cara, bagaimana caramu untuk dapat memenuhi kebutuhanmu? Itu bisa kita tanyakan ke anak. Itu namanya memvalidasi kebutuhan. Kan biasa anak bilang, baru dibelikan sama mamaku uang. Itu bisa seperti. Terus yang kita menanyakan keyakinan. Ini nilai apa yang telah kita sepakati? Ini tadi keyakinan kelas. Yang disepakati di kelas. Ini yang ditanyakan. Makanya tadi saya katakan konsekuensinya. Dibuatkan itu konsekuensinya anak kalau kamu menggunakan keyakinan kelas. Harus ada konsekuensinya. Jadi di situ bisa bertanyakan.
Yaitu anak-anak harus tahu apa itu isinya keyakinan kelasmu. Dasar kau papien harus selesai naike. Iya, perlihatkan anak bacaan kau. Apa banyak ini? Perhatikan ini di atasnya keyakinan kelasnya ini selesai ini. Kalau ini dilanggar, nih ada konsekuensinya kira-kira kayaknya dilanggar di atas. Apa kira-kira konsekuensinya kesepakati itu di kelas. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan, dapat apa hari? Kau hanya tinggal mengingatkan. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi anak-anak akan menjawab sendiri, dapat menyelesaikan sendiri masalahnya. Melalui segitiga restitusi tadi. Bermasalah. Intervensi 30 detik. Ini kita bisa memutar sebuah video. Awal kita dulu ada tutup video di sini. Caranya menyelesaikan anak-anak kalau dia menghadapi sebuah kasus menggunakan 3 cara restitusi, segitiga restitusi ya. Ya, kita yang harus memperbaiki kalau jatuh. Ya, itu bertanggung jawab itu. Ya. Konsekuensinya nih, dia yang pasang dia harus memperbaiki, bukan itu yang satu. Iya. Jadi kalau ada anak lupa kerja PR-nya, dia sampai di kelas mau dia kerja, tidak usah dilarang. Kasih saja dia waktu untuk kerjakan PR-nya. Sampai dia kumpul sampai sebelum pulang dia harus kumpul. Tidak usah langsung dihukum. Beri kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Iya, apalagi kelas 1, kelas 2. Iya. Jangan dihukum. Ya, bisa. Konsekuensinya dengan kesepakatan. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Ada dibilang kalau iya. Kesempatan kelas itu jadi nanti kelelahan jadi itu sudah lama.
validasi ini. Yang tadi pertama itu Jadi naik kelas. hari ini Ibu ingin membuat kesepakatan kelas. Kalian tahu apa itu kesepakatan kelas? Saya Bu. Apa? Membuat peraturan kelas untuk dipatuhi. Iya, membuat peraturan kelas untuk dipatuhi. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, apa nak? Metode untuk menyimpulkan kembali disiplin positif didasarkan oleh dalam diri sendiri. Iya. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif yang apa? Yang ada di dalam diri kita sendiri ya, inovasi dari diri kita sendiri. Keyakinan keras ini dibuat pasti ada alasannya. Kira-kira apa latar belakangnya itu dibuat keyakinan keras? Ada yang bisa? Apa? Ya apa nak? Karena masih ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan untuk disiplin. Iya. Jadi keyakinan keras itu dibuat karena masih banyak ditemukan. Tidak usah jauh-jauh di dalam kelas saja. Anak-anak yang selalu mau diingatkan dalam kebaikan atau kedisiplinan ya. Ya Bu. Iya. Jadi pada pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah siap semua? Ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ya. Iya, jadi 3 kelompok. Jadi yang di sini adalah kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi ibu akan membagikan kertas. Sebentar di masing-masing kelompok akan menuliskan keyakinan kelas atau Anda kalian menginginkan kelas seperti apa impian kelas Anda. Ya. Jadi kelompok 1 ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan nak. Silakan menuliskan kira-kira kelas impian Anda seperti apa. Iya. Jadi tuliskan nama kelompoknya ya. Tulis keyakinan kelas yang telah disepakati apa kira-kira. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi masing-masing anggota kelompok memasukkan ya idenya ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan ditulis di kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1, kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Ya. Jadi satu orang menulis ya nak. Yang lainnya kasih ide kira-kira keyakinan kelas apa yang bagus diterapkan di dalam kelas. Silakan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, bagaimana kerja kelompoknya sudah selesai? Ya Bu. Kira-kira siapa yang mau kelompok apa yang mau pertama kali naik memecahkan hasil kesepakatan kelas yang dibuat kelompoknya? Kelompok apa? Saya Bu. Kelompok berapa nak? Kelompok Iya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyepakati sebuah keyakinan kelas. 1. Hadis tepat waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil keyakinan dari kelompok 2. 1. Hadir tepat waktu. 2. Saling berinteraksi bersama teman. 3. Berseragam sesuai aturan sekolah. 4. Mengembalikan barang yang sudah digunakan ke tempatnya. 5. Bersikap jujur. Itulah keyakinan kami. Iya, beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang bisa kelompok 3 ya. Ya. Kelompok 3 semangat kelompok 3. Silakan naik kelompok 3. Kelompok 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hasil kesempatan jelas. 1. Hadir tepat waktu. 2. Saling tolong menolong. 3. Hidup rukun dengan teman. 4. Bersikap sopan dan menghormati guru. 5. Bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas pr. Itulah keyakinan kami. Iya, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, jadi setiap kelompok sudah menyampaikan tadi keyakinan kelas yang telah disepakati di kelompok masing-masing ya. Ya.
Nah, lagi cepat. Siapa lagi? Bisa berapa orang? Bisa ada orang ya? Satu lagi. Ya. Satu orang saja ya. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Iya. Jadi kalian sudah menyepakati tadi yang kita sepakati ya. Pengennya disebutkan kelas ya. Dan kalian sudah bertanda tangan di sini. Berarti siap untuk apa? Dipatuhi ya? Iya, dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi pasti ada apanya? Konsekuensinya ya, sudah tahu ya? Iya. Oke. Jadi kalau sudah selesai ya? Jadi sudah tahu ya? Peraturan kelas atau keyakinan kelas yang kita sepakati. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Aryani, salah satu siswa SD Negeri 061 Kakangan. Saya ingin berterima kasih pada Bu Nur Hayati berkat adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Saya semakin bertanggung jawab. Mudah-mudahan ke depannya saya lebih disiplin lagi. Terima kasih Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yasin SPD. Sekarang ini mengajar di kelas 5 SD Negeri 061 Kakangan. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari sosialisasi Ibu Nur Hayati SPD tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Saya pribadi dan rekan-rekan kerja sangat mendukung apa yang telah disosialisasikan dan akan menerapkan di sekolah, khususnya di kelas. Olehnya itu, kami dan rekan-rekan kerja sukses selalu dan selalu semangat.